warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rizka Fatayatin. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai integrasi nasional dan wawasan Nusantara. Nah, yang pertama yaitu ada keberagaman di Indonesia. Keberagaman di Indonesia terdiri dari suku, agama, ras, kebudayaan, dan mata pencarian. Nah, kalian tahu nggak apa itu suku? Suku bangsa atau etnik adalah suatu golongan manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasi dirinya dengan sesama. Kesamaan suku didasarkan pada garis keturunan. Kesukuan ditentukan dari tradisi keturunan, bahasa, budaya, dan ideologi yang sama. Contoh suku di Indonesia ada banyak ya teman-teman. Seperti di daerah Jakarta ada suku Betawi, di Pulau Jawa ada suku Bawean, di daerah Bali ada suku Bali, di daerah Kalimantan ada suku Dayak, dan di daerah Sulawesi Tenggara ada suku Wakatobi. Dan masih banyak lagi ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu ada agama. Tahu nggak kalian itu apa agama? Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Di Indonesia ada 6 agama. Yang pertama yaitu agama Islam. Mayoritas agama di Indonesia yaitu beragama Islam. Berdasarkan perhitungan, pemeluk agama Islam berjumlah 87,2% atau lebih dari 207 juta orang. Hari besar agama Islam yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Tempat beribadahnya yaitu di masjid. Agama Islam pertama kali lahir di Arab. Yang kedua yaitu agama Protestan. Protestan muncul setelah protes Martin Luther pada tahun 1517. Di Indonesia sendiri, pemeluk agama Protestan ada sebanyak 6,9%. Dengan kitab suci yang bernama Alkitab atau Injil, agama ini muncul di wilayah Levant atau yang sekarang dikenal sebagai Palestina. Agama yang ketiga yaitu agama Katolik. Katolik merupakan salah satu agama di Indonesia yang denominasi dalam agama Kristen. Agama ini muncul di Indonesia saat bangsa Portugis sampai di Kepulauan Maluku. Orang Maluku pun menjadi orang beragama Katolik pertama di Indonesia. Hari besar agama Katolik ini yaitu Hari Natal atau kelahiran Yesus Kristus. Agama ini tumbuh ketika Yesus lahir di Bethlehem yang terletak di Palestina. Agama yang keempat yaitu agama Hindu. Agama Hindu saat ini memiliki 1,7% dengan Pulau Bali sebagai pemilik penganut agama Hindu terbesar di Indonesia. Agama Hindu selalu melakukan persembahyangan di pura. Penganut Hindu memiliki kitab suci bernama Weda. Untuk hari raya umat Hindu yaitu hari raya Nyepi, Kuningan, dan Galungan. Agama ini berasal dari India. Agama yang kelima yaitu agama Buddha. Kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka. Agama Buddha awalnya berasal dari India dan menjadi salah satu agama tertua di dunia serta Indonesia. Saat ini, jumlah pemeluk Buddha di Indonesia mencapai 0,7%. Para penganut Buddha selalu bersembahyangan di vihara saat perayaan upacara keagamaan yaitu Waisak. Nah, agama yang terakhir yaitu agama Konghucu. Agama Konghucu ini berasal dari orang-orang Tionghoa yang berdatangan ke Indonesia. Saat ini, agama Konghucu di Indonesia berjumlah 0,05% dengan kitab suci yang bernama Sisuwujin. Keberagaman di Indonesia selanjutnya yaitu ada ras. Nah, kalian tahu nggak apa itu ras? Ras adalah suatu sistem klasifikasi yang digunakan untuk mengkategorikan manusia dalam populasi atau kelompok besar dan berbeda melalui ciri fenotip, asal-usul geografis, tampang jasmani, dan kesukuan yang terwarisi. Contoh ras ada 4. Yang pertama yaitu ras Melayu Mongoloid. Ras Melayu Mongoloid adalah ras terbesar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Ras ini biasanya berasal dari suku Jawa, suku Toraja, suku Dayak, suku Madura, dan suku Banjar. Ras yang kedua yaitu ras Wedoid. Ras Wedoid berasal dari orang Kupu yang tinggal di Jambi, orang Saka yang tinggal di Siak, serta orang yang tinggal di Kepulauan Mentawai dan Enggaro. Ras yang ketiga yaitu ras Negroid. Ras Negroid berasal dari orang-orang yang tinggal di Semenanjung Malaya dan Kepulauan Andaman. Yang terakhir yaitu ras Papua Melanesoid.
Ras Papua Melanesoid berasal dari orang-orang yang tinggal di Papua, termasuk yang ada di Kepulauan Kai dan Aru. Keberagaman di Indonesia selanjutnya yaitu ada kebudayaan. Kebudayaan adalah sesuatu yang akan dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari bersifat abstrak. Contoh kebudayaan ada banyak ya teman-teman, seperti Rabe Dapu ada di Aceh, Makan Pajamba ada di Minangkabau, Ruduk Banten ada di Banten, Tari Suanggi ada di Papua, Sintren dari Jawa Barat, Ritual Tiwa dari Kalimantan Tengah, Tabui dari Pariaman, dan upacara potong jari dari Papua. Keberagaman di Indonesia yang terakhir yaitu ada mata pencarian. Mata pencarian adalah pekerjaan yang menjadi pokok penghidupan. Mata pencarian dapat pula diartikan sebagai aktivitas manusia dalam memberdayakan potensi sumber daya alam. Contoh mata pencarian yaitu ada pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, pertambangan, perindustrian, transportasi dan jasa, perdagangan, serta pariwisata. Nah, itu tadi keberagaman di Indonesia ya teman-teman. Selanjutnya yaitu ada kondisi masyarakat dan perkembangan keberagaman SARA di Indonesia. Isu SARA adalah salah satu isu yang sedang berkembang dengan pesat di Indonesia belakangan ini. Kepanjangan SARA yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan telah menjadi salah satu konflik sosial yang rupanya sangat sensitif bagi sebagian besar publik. Salah satu alasannya yaitu karena multikulturalisme yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Persoalan ini akan berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat yang majemuk. Kondisi masyarakat Indonesia terhadap keberagaman SARA saat ini telah mengalami perselisihan antar golongan yang dilatar belakangi oleh kecemburuan sosial, suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Jika tidak ditangani dengan baik, maka keberagaman masyarakat akan menimbulkan perpecahan nasional. Selanjutnya yaitu perkembangan keberagaman SARA saat ini di Indonesia yaitu didiskriminasi. Didiskriminasi karena isu keberagaman SARA di Indonesia saat ini masih terjadi dan semakin banyak. Isu SARA terjadi karena ada sikap membeda-bedakan secara sengaja terhadap golongan-golongan yang berhubungan dengan kepentingan tertentu. Bisa jadi dikarenakan oleh perbedaan ras, suku, dan agama dari setiap kelompok. Diskriminasi terhadap SARA cenderung dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. Yang ketiga, kasus atau konflik SARA di Indonesia. Konflik Tanjung Badai pada Sabtu 20 Juli 2016, 11 wihara dan 2 yayasan dirusak oleh warga yang mengamuk Tanjung Badai, Sumatera Utara. Beberapa bangunan di samping tempat beribadah umat Buddha tersebut hangus terbakar, termasuk 8 mobil dan beberapa motor yang terparkir di depannya. Menurut catatan pemerintah, jumlah kerugian mencapai lebih dari 3 miliar rupiah. Kerusakan ini disebut oleh konflik agama antar umat Islam dan Buddha. Kabarnya, sebagian warga Tanjung Balai merasa tersinggung setelah mendengar pemeluk agama Buddha berdarah Tionghoa protes akan kerasnya suara azan dari sebuah masjid lokal. Belum lagi rumor seorang wanita melempari masjid dengan batu dan mengusir imam dengan cepat menyebar, dan tidak ada tindakan hukum yang ditempuh oleh kedua pihak. Solusi dari permasalahan tersebut adalah perlu kita ketahui bahwa di negara Indonesia ini terdapat banyak perbedaan suku, ras, agama. Maka dari itu, kita harus saling toleransi dan saling menanamkan kesadaran untuk menerima perbedaan keberagaman tersebut. Toleransi antar umat di Indonesia seharusnya memberikan ajaran Bahaku Karimah kepada pemeluknya, sehingga dapat menciptakan kerukunan dan cinta kasih, menyejukkan kebijakan dan mencegah kemungkaran, serta dapat menjadi negara yang damai dan sejahtera. Upaya menghadapi konflik di berbagai bidang ideologi dan politik. Upaya konflik di bidang ideologi dan politik dapat dilakukan dengan cara penguatan ideologi Pancasila. Pancasila merupakan falsafah hidup negara Indonesia, sehingga penguatan Pancasila wajib dilakukan.
Penguatan ideologi Pancasila dapat dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebisa mungkin, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diamalkan oleh seluruh warga negara Indonesia. Beberapa cara lain untuk mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik yaitu 1. Mengembangkan demokrasi politik. 2. Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik. 3. Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. 4. Menegakkan supremasi hukum. 5. Memperkuat posisi Indonesia di kancah politik internasional. Bidang ekonomi. Ancaman utama di bidang ekonomi adalah globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi dapat diatasi dengan cara menerapkan sistem ekonomi kerakyatan. Agar sistem ekonomi kerakyatan dapat terwujud, ada hal-hal yang harus dilakukan. 1. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi dalam negeri sehingga perekonomian rakyat bisa menguat. 2. Sektor pertanian dijadikan prioritas utama, sebab sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. 3. Perekonomian harus berorientasi pada kesejahteraan. 4. Tidak menggantungkan diri pada organisasi multilateral seperti IMF dan Bank Dunia. 5. Mengoptimalkan bahan baku yang ada di dalam negeri sehingga tidak bergantung pada impor. Bidang sosial dan budaya. Ancaman di bidang sosial budaya dapat diatasi dengan cara 1. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diimbangi dengan penguatan iman dan takwa. 2. Penguatan tentang budaya dan wawasan Nusantara melalui pendidikan formal. 3. Meningkatkan rasa nasionalisme dan menguatkan konsep Bhinneka Tunggal Ika. 4. Melakukan penyaringan budaya dengan menggunakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Bidang pertahanan dan keamanan. Upaya mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia. Untuk mengatasi ancaman militer, Indonesia menggunakan sistem pertahanan bersifat semesta. Sistem pertahanan bersifat semesta memiliki ciri-ciri 1. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara dilakukan oleh seluruh rakyat dan untuk kepentingan seluruh rakyat. 2. Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional dimanfaatkan untuk upaya pertahanan. 3. Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilakukan secara menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kali ini. Semoga presentasi kali ini dapat menambah wawasan untuk kita semua. Dan apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan. Selamat pagi dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.